kita pelajari terus tentang sholat ini, baik bentuk lahirnya dengan dipelajari syarat rukunnya, kaifiyahnya, dan juga batinnya sholat. Masya Allah. Ini ada sahabat yang merasa sholatnya selalu ingat non sholat ketika sholat itu, lalu menghadap Rasul, bagaimana ya Rasul, sholatku ini seperti ini. Masya Allah, itu ada di YouTube itu ya. Rasul mengibaratkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, jatuh, tegak lagi, jalan lagi, jatuh lagi, menuju ibunya. Seperti itulah. Kalau kamu ketika sholat batinnya ingat yang non sholat, segera kembali ke bacaan sholat lagi, Allah menyambutmu. Masya Allah. Itu kata Gus Baha, lebih baik sholat yang kadang-kadang tidak khusyuk, kembali ke khusyuk lagi, enggak khusyuk, daripada enggak sholat sama sekali. Jadi Gus Baha itu memberikan nasihat kita untuk selalu gembira dalam beragama. Gembira beragama itu selalu gembira, selalu positive thinking. Ini tentang sholat, nanti ada kajian khusus tentang sholat. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami Allah rizkikan kepada mereka. Ini dijelaskan di surat Al-Baqarah 219. Orang-orang bertanya kepada Rasul, apa yang harus kami infakkan ya Rasul? Qulil afwa, katakan ya Rasul, yang diinfakkan itu kelebihan dari kebutuhan pokok setiap keluarga, setiap hari, setiap bulannya. Karena kelebihan itu yang diinfakkan itu menjadi, hakikatnya menjadi milik dia yang abadi. Apa yang ada di sisi Allah yang abadi, yang dipakai itu habis untuk kebutuhan hidup. Sudah 3 ya. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini orang-orang mereka itu beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu hai Rasul. Jadi yakin betul Quran ini berasal dari Allah, dan Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan bikinan Rasulullah sendiri. Maka Rasul itu oleh Allah dibikin ummi. Ummi ini punya 2 pengertian. Ummi yang pertama bersifat keibuan. Rasul itu bersifat ummi, an-nabi al-ummi, nabi yang ummi. Seperti ibu penuh kasih sayang kepada umatnya. Tapi ummi yang kedua tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Jadi Rasul itu buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi bukan bodoh. Rasul fatonah, cerdas. Memang dibikin oleh Allah, sehingga ketika Rasul menjelaskan umat-umat terdahulu, kisah-kisah Nabi Nuh, umatnya diberi banjir dan sebagainya, kaum Ad, kaum Samud, hampir 2/3 Quran isinya kisah-kisah terdahulu, bukan karena Rasul membaca buku, tapi semuanya wahyu dari Allah. Makanya bapak-bapak ibu, setiap hari Jumat kita baca Kahfi ayat 110 itu menjelaskan tentang Rasul. Jadi aku ini manusia biasa, hanya mendapatkan wahyu dari Allah. Rasul ya lapar, Rasul ya ngantuk, Rasul ya sedih, yang senang, sama manusia biasa. Hanya yuha ilayya, Rasul mendapatkan wahyu. Jadi Rasul itu manusia biasa, secara manusia biologis bashar, tetapi Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu wahyu. Jadi hadis itu ya wahyu, perkataan Rasul ya wahyu, tapi redaksinya dari Rasul. Nah, jadi di sini bima unzila ilaika, ini Quran dan hadis yang diturunkan Allah kepada Rasul, itu semuanya wahyu. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran. Zabur, Taurat, Injil, lalu Quran. Nah, kemarin sudah kita bahas, ini sebagai proses penurunan Quran itu adalah
musaddiqal lima baina yadayhi, memperkokoh kebenaran, memperkuat kebenaran-kebenaran yang ada sebelumnya. Dan kalau ada syariat-syariat yang sudah enggak berlaku lagi, diperbarui dengan Quran. Yang lama sudah out of date, sudah enggak berlaku lagi. Nah, seperti dulu dibayangkan istri Nabi Daud itu sekitar 100 mungkin ya, karena itu ada peristiwa 2 orang tahu-tahu masuk ke istana Daud bersengketa, aku ini punya 99 kambing, yang satunya hanya punya satu itu mau dirampas oleh yang punya 9. Langsung Daud mengatakan, wah kamu zalim, kamu sudah punya 99 mau merampas yang satu lagi. Lalu Daud sadar, oh ini kok aku nian, ini kena pada diriku nian. Lalu dia menyungkur mohon ampun kepada Allah. Lalu ketika zaman Rasul maksimal 4. Nah, jadi ada sahabat-sahabat yang masuk Islam isinya lebih dari 4, lalu yang dipertahankan 4. Nah, ini soal syariat yang di kitab-kitab terdahulu sudah enggak berlaku lagi. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan lagi apa yang diperkokoh oleh Quran. Nah, terus sudah berapa ini tadi? Iman kepada mendirikan sholat, infak, kemudian kitab, beriman kepada Quran. Nah, yang kelima sudah yang beriman kepada unzila min qablik. Terakhir wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu dimulai dengan alam barzah. Alam barzah itu artinya pembatas. Profesor Quraish Shihab ada dialognya dengan Najwa, putrinya itu, ketika menerangkan alam barzah itu ibaratnya orang berada dalam ruangan yang dikelilingi oleh kaca. Oleh kaca, dia kalau melihat ke kanan itu melihat surga. Ini orang beriman. Kalau melihat ke kiri, melihat kehidupan anggota keluarganya ketika hidup di dunia seperti apa. Ini dijelaskan oleh Ustadz Baldat dalam khutbahnya di Masjid Agung, maupun ketika ngisi tausiah di rumah Pak Ruslan. Orang-orang yang sudah di alam barzah itu tahu apa yang dilakukan oleh anak cucunya, keluarganya, kehidupan dunia ini. Maka Rasul mengatakan, jangan kamu bikin sedih orang tuamu, keluargamu yang sudah di alam kubur dengan kelakuanmu di dunia ini. Karena mereka semuanya tahu yang kita lakukan. Ini sedang masih begini, ayah ibu kita yang sudah di alam barzah tahu kita hadir ke sini begini. Oleh Allah diberitahu. Nah itu jadi seperti dalam kaca, barzah itu ada batas, tapi nggak bisa keluar dari kaca itu. Nah, dan dalam kaca itu ketika kita masuk kubur kan dibaringkan di kuburan itu. Nah, kalau kita ikut mengantar jenazah di kubur dibaringkan. Jadi di dalam surat Yasin itu markot itu bukan tidur, kata Profesor itu berbaring. Mam ba'atsana mim marqatina, siapa yang membangkitkan aku dari berbaringku di tempat tidur ini. Itu fisiknya itu dibaringkan. Tapi rohnya di alam barzah. Jadinya kuburan itu untuk orang yang hidup. Nah, kuburan itu untuk orang hidup, bahwa saudaraku meninggalnya ditaruh di sini. Maka kalau di mana Pak yang banjir itu, nah orang dimasukkan ke air. Nah, itu wah kita melihat, waduh, fisiknya dimasukkan ke air karena penuh air. Nah, itu yang hidup ini yang melihat kubur. Tapi alamnya itu di alam namanya barzah. Barzah itu batas, pembatas. Dia tidak bisa keluar dari ruangan berkaca tadi. Nah, terus di alam kubur, yang ketika fisik kita itu dikubur, tapi rohnya di alam barzah, itu sudah dikasih, kata Pak Koh itu persekot nanti akan didapatkan setelah akhir hari kiamat ini. Nah, setelah hari kiamat, hari akhirat ini ada tentunya setelah dihisab
dan ditimbang. Tapi sudah ada persekotnya, jadi ada uang mukanya ya kalau di perjanjian itu. Nah, di alam kubur, di alam barzah itu sudah diperlihatkan. Makanya kepada Fir'aun setiap pagi diperlihatkan tempatnya nanti di sini kamu. Nah, maka orang-orang yang di alam barzah itu yang orang yang beriman ketika wafat membawa iman dan amal soleh itu selalu berharap, ya Allah cepatkanlah ya Allah datangnya hari kiamat, hari akhirat ini. Karena dia tahu nanti akan di tempat yang sangat menyenangkan. Tapi orang-orang yang jahat, waduh, itu sudah dapat persekot kejahatannya, jangan sampai datang kiamat ya Allah. Nah, jadi Rasul juga sudah itu kalau membawa orang ke kubur, itu yang orang-orang beriman dan Rasul itu cepatkanlah ya Allah, segera ke alam kubur, segera ke alam barzah. Tidak ada yang mendengar, semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, itu ada kita membawa jenazah itu ringan banget. Pernah terjadi, ini jenazah ringan dan cepat sekali kita bawa, itu cepat sekali. Nah, ini jenazah orang baik yang ingin sekali segera masuk ke alam barzah karena nanti akan dapat persekot. Tapi orang jahat itu dibawa kemana aku ini, dibawa kemana ini, jangan dibawa aku. Maka berat sekali, kita angkat itu berat sekali. Ya. Di kehidupan itu ada kehidupan rohani, ada kehidupan jasmani, termasuk manusia. Manusia kini sebenarnya itu ada, dulu saya punya guru di Medan, Profesor Yasir Nasution namanya, itu menulis disertasi tebal itu tentang manusia menurut Imam Ghazali. Bukunya tebal itu. Nah, jadi saya baca, wah, manusia itu sebenarnya makhluk rohani yang sedang dititipkan kepada jasmani. Karena kalau rohani saja nggak bisa dilihat, nggak bisa diwujudkan. Tapi makanya ketika janin itu rohnya ditiupkan ke jasmani, nanti sampai lahir. Jadi ketika Rasul mengatakan itu ada sabda Rasul, ala ketahuilah inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Nah, ini Rasul itu bersabda, ketahuilah sungguh dalam jasad manusia. Nah, jasad manusia ini fisik. Tapi dalam fisik manusia yang hidup ada ruh yang gaib. Nah, ada mudghatan, ada apa itu namanya? Satu apa Ustaz ibarat mudghah itu? Satu segumpal. Nah, ada segumpal daging. Nah, itu sebenarnya daging ini daging rohani, bukan lever, bukan hat jantung. Kalau lever itu jasmani, jantung jasmani. Tapi di sini segumpal itu mudghah, itu kolbun itu yang policy maker dalam dunia hidup kita ini, yang membuat keputusan. Aku berkata begini, apa aku datang ke masjid, apa tidak ke masjid. Jadi policy maker pembuat keputusan dalam hidup kita ini namanya kolbun. Nah, kolbun itulah yang bolak-balik. Qallaba yuqallibu, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabit qalbi, mantapkanlah hatiku ya Allah, ala dinik wa ala ta'atik, untuk berada selalu dalam agama Islam, wa ala ta'atik, dan selalu taat kepadamu ya Allah. Karena hati ini yang bolak-balik ini. Nah, maka Rasul mengatakan, idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika yang bolak-balik hati tadi itu bagus, maka badannya ini, badan yang hidup itu ada ruhnya jadi bagus. Wa idza fasadat, apabila hatinya itu rusak, iri, dengki dan sebagainya, itu sombong, wah sudah semuanya itu yang penyakit-penyakit hati itu, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh dirinya juga rusak. Nah, itulah ketahuilah wahyal qalbu, itulah hati manusia. Ini manusia itu ditentukan oleh hatinya, dan hati itu bukan fisik, bukan lever, bukan jantung, tetapi itulah policy maker dalam kehidupan yang membuat keputusan. Nah,
Masya Allah. Jadi Al-Baqarah awalnya ini memberikan pedoman dalam hidup kita. Ini luar biasa sekali ini. Ayat pertama itu Fawatihus Suwar, Alif Lam Mim. Sebagaimana penjelasan Ustaz Ibar, sesudah pembuka dengan huruf-huruf Quran itu, huruf-huruf hijaiyah yang 14 ke atas itu ya separuh, ada Alif Lam. Itu habis itu mesti penting sekali. Penting sekali, mendasar sekali dalam kehidupan kita. Zalikal kitab, ini pakai zalika itu Ustaz menurut saya itu sebenarnya itu jauh. Tapi Quran ini kan dipegang kita dekat. Nah, itu untuk menunjukkan kebesaran, keagungan Quran. Itu la raiba fihi, tidak ada keraguan. Fihi, semua isinya hudan lil muttaqin. Petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa ini? Nah, tadi ada 6 sifat orang muttaqin tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa juga ketemu di surat lain tentang muttaqin, misalnya Ali Imran 133 yang sering disampaikan Ustadz Hambali, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nanti ada di sana uiddat lil muttaqin. Nah, itu yang ada berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, kemudian menahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang, nanti kita bahas di lain waktu. Itu nanti juga semuanya sifat-sifat muttaqin. Jadi nanti kita kumpulkan Al-Quran itu satu kesatuan, seluruh sifat muttaqin dari berbagai surat, berbagai ayat kita kumpulkan, dicatati, lalu usaha ini kita tempelkan dalam diri kita. Masya Allah. Saya kira sudah banyak kami bicara ya, agak panjang ini. Mohon komentar atau tanggapan dari dan untuk kita. Profesor Edi Mas Salim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran kita pada pagi ini sangat mendasar. Ya. Nomor 1, kita disuguhkan aponian Al-Quran ini. Ya. Jadi kalau katakanlah settingnya kita bukan orang muslim, Ya. seandainya Ya, non muslim lihat Quran itu apa? atau datang kawan kita, Ya. ya, masuklah Islam, terus tentu bertanya kita kan, aponian Islam itu? Ya. Ngapa kamu ngajak aku Aponian masuk Islam? hebatnya Islam Ya, itu ya. dibanding agama aku. Ya. Sekarang ini katakanlah aku misalnya agama Buddha atau Kristiani, maka baca Al-Quran, Quran, kiraat, baca. Sebagaimana juga pertama ayat turun pada Rasulullah, Iqra, baca. Ini betul-betul membaca itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Cuma tentu membaca ini ada yang sekedar membaca, tahu tak tahu artinya, Ya. baca. Salah tak salah tajwidnya, baca. Ya. Yang penting khatam. 1 bulan Khatam. sekali. Ya. Kalau bulan Ramadan, kalau baca 2-3 kali. Ya. Tidak ada salah, tidak, bagus. Cuma barangkali lebih meningkat lagi. Dari kita membaca, Memahami. mengerti isinya. Apa yang dibaca itu ngerti. Jadi ibarat aku selalu ngajarin mahasiswa itu, coba seandainya kamu dikasih buku textbook, buku tentang penyakit jantung, tapi bahasanya itu bahasa Jerman. Ya. Kalau bahasa Inggris, bacalah di SMP, SMA kita belajar bahasa Inggris gitu. Bahasa Jerman. Ya. Bacanya bisa, oleh karena dia Latin. Cuma mungkin salah-salah Pengucapan. apa namanya makhrijnya gitu. Pronunciation. Nah, ini mungkin ich terbaca kalian ich. Nah, saya. Jadi baca mungkin salah-salah, cuma tahu tak kamu artinya? Tidak tahu. Paling jika nengok gambarnya, kira-kira ini jantung, gambar jantung ini. Kalau kita tidak ngerti artinya, jadi bagaimana supaya kita ngerti artinya? Belajar mengartikan, belajar menerjemahkan
Al-Quran. Oh lah telat, umur sudah. Tapi tidak ada kata telat. Ini kami sama Pak Jokowi ya, itu ada online belajar menterjemah Al-Quran, channel Al-Hasani. Nah, itu. Banyak yang orang-orang apa namanya profesional lah gitu ya, bukan orang pesantren. Nah, itu belajar di situ gimana menerjemah Al-Quran dan belajar terus, ngikuti terus channelnya itu. Tidak itu saja menerjemahkan, juga ditadabur Al-Quran itu. Pilih satu topik, nanti ada yang seperti Prof. Hairil Anwar, beliau juga ikut itu. Nah itu dia mentadabur tentang nyamuk. Nyamuk, itu ya, masalah. Nanti ada lagi yang kebetulan ahli ekonomi mengambil salah satu ayat di Al-Quran ini ditadabur menurut Bidang ekonomi. bidang ekonomi. Ada juga yang ahli hukum, melihat dari si hukum ditadabur. Nah kita ini kompleks, kita ini lengkap, ahli pertanahan ada, agraria, ahli IT, audiovisual, Pak Muhaimin, orang TV, ya. Ada orang ahli pertanian, Pemerintahannya Pak Joko. Pak Samijo, ada ahli manajemen agama Pak Ustadz Ambali, lengkap, ada ahli manajemen Pak. Ada ahli hukum, lengkap. Jadi pembahasan kita ini kalau saya lihat ada juga di TV itu majelis tadabbur, kita ini nampaknya lebih variatif, lebih bervariasi. Sehingga satu ayat Al-Qur'an itu dari sudut pandang macam-macam itu bisa berkembang. Nah, ini sehingga betul-betul kita bisa memahami, membaca Al-Qur'an tadi. Nah, sekarang untuk apa kita membaca Al-Qur'an ini? Ini selalu timbul pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa nian? Kita membaca Al-Quran. Diapakan ini? Nomor satu juga, Al-Quran ini benar apa tidak ini? Dijamin oleh Allah. Maka ada yang menerjemahkan alif lam mim itu alif itu Allah, lam itu malaikat, latif. Asmaul husna. Oh ya. Yang maha lembut. Mim malik, raja, semua ini. Jadi dengan alif lam mim ini Allah menjamin Al-Quran ini valid. Maka dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada ragu lagi, valid. Tidak ada keraguan lagi. Nah sekarang untuk apa nian kita belajar membaca, belajar mengartikan, memahami, mentadabur tadi untuk mencapai hudalil muttaqin. Jadi di dalam Al-Quran ini ada petunjuk. Petunjuk apa saja? Ilmu kedokteran, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu pertanian, ilmu astronomi, perbintangan, segala macam. Semua lengkap. Hudal, petunjuk. Lil muttaqin. Nah, bagaimana kita bisa dapat petunjuk kalau kita tidak tahu artinya? Baca tafsir, baca terjemahan. Kalau tidak sempat itu. Terus timbul pertanyaan lagi, untuk apa nian kita jadi orang yang takwa itu? Ciri-ciri sudah disebutkan tadi ya. Di intinya rukun iman dan rukun Islam tambah dengan ihsan tadi. Untuk apa nian kita menjadi orang bertakwa? Nah, ini jadi pertanyaan. Silakan nanti dibahas lagi. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi sifat-sifat orang beriman ada 6, muttaqin ya, muttaqin ada 6. Kalau kita teruskan satu ayat lagi, Bapak-bapak, ini memperkuat lagi ayat 5-nya. Ini ulaika, mereka itulah orang-orang yang ala hudam mir rabbihim, berada tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, terusnya wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muflih itu beruntung. Nah, beruntung orang-orang yang menang. Nah, jadi hayang alal falah ini akar kata ini fa lam ha. Ya, falaha. Hayang alal falah, mari kita menuju kemenangan. Nah, jadi beruntung. Apa untungnya? Nah, untungnya itu
kehidupan yang abadi di akhirat nanti berada di surga Allah. Ya, jadi keyakinan kepada akhirat itu keyakinan adanya hidup setelah mati. Mati itu sebetulnya rohnya bukan mati, rohnya tetap hidup, hanya berpindah alam. Berpindah alam karena tadi roh sedang dititipkan kepada materi fisik. Materi fisik kita ini dari bumi, kembali ke bumi, rohnya yang dari Allah kembali ke Allah. Nah, oleh Allah ditempatkan di alam barzah tadi. Kemudian ini masa menunggu. Masa menunggu nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, semua yang hidup mati. Oleh Allah dimatikan semua, kecuali yang masih diberi hidup oleh Allah. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan. Manusia yang dari alam barzah tadi dihidupkan lagi oleh Allah, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, hidup yang diberikan di dunia ini menentukan nasibnya nanti dalam kehidupan yang abadi setelah dibangkitkan dari alam barzah tadi. Maka keyakinan seperti ini membuat orang lalu berusaha sekuat tenaga untuk menanam kebaikan dalam kehidupan ini. Maka dunia ini mazra'atul akhirah, tempat menanam yang nanti panennya di akhirat. Kembali ke surat Kahfi yang selalu dianjurkan oleh Rasul dibaca tiap Jumat. Itu setiap manusia punya catatan amal. Jadi surat Kahfi itu mulai ayat 45 itu Rasul diminta oleh Allah menjelaskan kehidupan dunia ini. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbahat agak lupa saya. Ya, betul Pak. Jadi kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit ke bumi, lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan jadi hijau subur, berbuah, daunnya hijau royo-royo berbuah banyak, terus nanti daunnya menguning, terus kering. Tadruhur riyah, ditiup oleh angin. Nah ini kalau sudah begini sudah digotong ke burang. Terus nanti di situ ada tentang catatan amal. Wa wudi'al kitab fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Catatan amal diberikan kepada masing-masing manusia dan engkau lihat orang-orang yang mujrim. Mujrim itu orang-orang yang masih punya dosa. Itu tindak pidana dalam bahasa Arab itu jarimah. Jarimah itu tindak pidananya orang-orang yang masih ada dosa itu amat sangat ketakutan dengan catatan amal tadi. Mali hadzal kitab, catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang buku catatan tadi itu tidak meninggalkan catatan perbuatan sekecil apapun. Perbuatan baik maupun perbuatan jahat sekecil apapun dicatat. La yughadiru tidak meninggalkan apa kitab catatan amal kecil maupun besar illa ahsaha, kecuali memuat baik yang kecil maupun yang besar, amal baik maupun amal jahat sekecil apapun dimuat, apalagi yang amal besar. Nah, jadi Masya Allah di situ nanti surat Kahfi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti Quran ini nanti akan menjadi orang-orang yang hidupnya selalu ala hudam mir rabbihim, mendapat petunjuk dari Allah. Kalau istiqomah konsisten berpegang pada Quran, hidupnya mendapatkan dari Allah dan mereka itu akan menang, beruntung. Kalau bahasa Jawa ini bejo, apa bejo ya? Beruntung. Ya. Kalau menang dapat hadiah.
apa? Nah, artinya nah, Al-Quran ya. Lihat. Jadi minta anhar. Nah, surga yang mengalir, kebun-kebun yang mengalir banyak sungai. Ini bayangan kita ibadah haji, gunung-gunung batu dan lautan padang pasir. Nah, kalau ada kebun mengalir sungai-sungai banyak, itu sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Substansi surga adalah sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, fantasi bayangan kita pun tidak pernah membayangkan di atas fantasi kita. Nah, itu tidak terbayangkan. Ya, mohon Pak Ustadz Ibar bisa penjelasan, ditambahkan Ustadz. Baiklah, terima kasih Pak. Ini kami ingin ada ayat di kedua surah Al-Baqarah ini, hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya seluruh permasalahan dunia ini, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya ada petunjuk di dalam Al-Quran, Pak. Bahkan kalau kita cari permasalahan bagaimana cara membuat kue maksubah, ada Pak. Ada. Bagaimana cara membuat pempek telur yang bagus, ada Pak. Semuanya ada. Di mana Al-Quran bisa kita temukan? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan wong yang ahlinya. Ya, nah, tanyalah jadi, ahlinya. Benar. Nah, jadi sehubungan dengan itu kami ingin merespon di ayat 133 surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau berbicara tentang masalah bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu, artinya di sini kita memang dianjurkan untuk jangan menunda-nunda dalam melakukan kebajikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, badiru bil a'malis solihah fasatakunu fitanun qaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kamu di dalam melakukan amal kebajikan sebelum datang malapetaka seperti malam yang gelap gulita, kata Rasulullah. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumshi kafiro. Di mana pagi hari seseorang itu bisa beriman dan sore harinya dia kafir. Wa yumshi kafiro wa yusbihu mu'mina. Dan pada pagi sore hari dia beriman dan pagi harinya dia kafir. Kebalikan dari itu, Pak. Di mana perilaku mereka itu yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Mereka menukar agama ini dengan harga yang sangat murah. Maka dari itu, kalau kita lanjutkan dari bersegera untuk melakukan kebajikan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Artinya sekiranya seseorang itu melakukan amal kebajikan, di sini ada perumpamaan bahwasanya surga itu luasnya itu seperti langit dan bumi. Ini ada kisah di mana Juhainah itu adalah seseorang yang paling akhir masuk ke dalam surga dan orang yang paling akhir dikeluarkan dari neraka, Pak. Namanya Juhainah. Dan ketika Juhainah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk mengambil Juhainah ini, maka keluarlah Juhainah, kemudian dia disuruh oleh Allah masuk ke dalam surga dalam posisi merangkak. Jadi kata Allah, masuklah ke dalam surga. Kata Juhainah, begitu dia membayangkan isi di dalam surga itu, karena dia orang yang terakhir, surga sudah penuh, tidak muat lagi untuk aku. Kemudian kata Allah, masuklah ke dalam surga. Kemudian kata Juhainah, tidak muat, surgalah penuh ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Juhainah yang ketiga kalinya, masuklah ke dalam surga yang luasnya surga untukmu wahai Juhainah itu seluas bumi dikali 10, Pak. Itu untuk orang yang terakhir dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Sambil Rasulullah menceritakan tentang masalah ini, ketawa sehingga kelihatan gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Juhainah, "Ai Allah, engkau memperolok-olok aku." Tidak percaya, Pak. Padahal beliau adalah orang yang terakhir kali dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Jadi untuk mendapatkan itu supaya kita untuk bersegera di dalam melakukan kebajikan, yaitu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Masya Allah. Iya. Jadi Lanang, laki-laki. Di hadis, Pak. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak, karangan Imam An-Nawawi. ya. Memang nama-nama orang Arab ini terkadang seperti kedengarannya kalau di kita ini wanita, padahal seperti Robiah bin Malik itu biasanya kalau di kuping kita itu seperti wanita, Pak. Padahal Robiah bin Malik itu adalah laki-laki, Pak. Seperti yang pembantu Khadijah menemani Rasul berdagang, itu Maisarah, itu laki-laki. Laki-laki, Pak. Laki-laki. Iya. Jadi, Maisarah. ya. Terus sebenarnya Al-Baqarah itu juga sebenarnya sapi, bukan sapi betina, Pak. Al-Baqarah itu sapi jantan. Jadi ini kadang-kadang begitulah bahasa Arab ini harus dikaji betul-betul. Jadi tidak semua yang pakai tak marbutoh itu perempuan. Jadi Khadijah itu punya pembantu namanya Maisarah, itu laki-laki menemani Rasul sehingga dia bisa laporan seperti apa nanti Rasul itu ketika menjalankan barang Rasul di perdagangan itu. Ya kita bahwa ketika menuju ke suatu tempat itu awan menaungi terus, jadi nggak pernah kena sinar matahari. Ketika Rasul membawa barang Khadijah itu ditaungi terus. Jadi Khadijah itu sudah tahu bahwa Rasulullah ini tidak manusia biasa. Ya Pak Ambali ada, silakan. Tambahan dari penjelasan Pak Ibar tadi, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Arduhas samawati wal ardh. Ayat Al-Imran ayat 133. Al-Imran 133. Sinonimnya itu di ayat 21 Al-Hadid. Sabiqu. Ya, sabiqu ila maghfiratin. Kalau sari'u itu cepat. Gancang-gancang. Gancang. Nah, kalau sabiqu banyak-banyak. Ya. Berlomba-lomba kan? Berlomba-lomba. Banyak-banyak. Sama tujuannya, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ujungnya tuh sama. Berlomba-lombalah. Iya, ke surga galo, gancang-gancang capai mak manusia supaya kita dapat surga. Banyak-banyak bercepat-cepat, jangan lambat, jangan nunggu kaget. Sari'u itu. Pastabiqul khairat, itu sabiku. Jadi kalau pastabiqul khairat, siapa cepat dapat. Nah itu kira-kira pemahamannya itu. Jadi antara sari'u, cepat-cepat, itu Allah menganjurkan kepada kita tuh bahwa ibadah tuh jangan nunggu kaget. Kaget baik. Setelah kaget ada berduit, baru nak sedekah. Nunggu tua, nunggu lo lebih nian, baru nak sedekah. Lebih ida sedekah ida, makanya pisaro wadoro, sedekah itu pada saat sempit maupun waktu, apalagi waktu lapang. Istiqomah. Waktu sempit ya dikit lah. Bukan zakat ini Pak ya, bukan zakat, infak. Nah kalau zakat itu wajib, kalau infak itu inilah dia pisaro wadoro. Jadi doro itu pada waktu sempit, sarok itu lapang. Macam dokter Edi Mat Salim ini sudah praktek siang malam itu balik langsung cepat. Njuk dengan siapa baik? Kira-kira itu kan? Jadi jangan nak dikumpulkan dulu, sehingga udah jadi setahun dulu, tidak. Kalau yang zakat mal itu lain lagi itu. Nah maksud yang ini nih infak. Nah kemudian sabiqu, pastabiqul khairat tadi, antara orang yang tadi menunda, dia akan lebih cepat dan lebih banyak dapatnya. Pastabiqul khairat. Kemudian Al-Quran itu kan sebagai penyempurna dari kitab-kitab samawi yang 3.
Nah, mungkin saya ada membaca ini kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. 12 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kemudian di dalam Taurat itu juga menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Bahasanya bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Dan memuat beberapa hukum-hukum Allah yang harus dipatuhi oleh umat Nabi Musa. Ya. Ada juga di situ paman lam yahkum bima anzalallah. Di situ ada juga di ajaran Taurat itu. Jadi kapan tidak berhukum dengan ajaran Allah di dalam Taurat, maka hukumannya menjadi orang kafir. Dan seterusnya. Kemudian umat Nabi Musa itu nama kitabnya Taurat atau Yaroh, itu bahasa Ibrani yang berarti kitab yang mengajarkan atau kitab yang menunjukkan. Jadi Taurat itu bermakna ajaran Tuhan. Nah, kemudian setelah Taurat itu Injil. Zabur ya, Zabur dulu ya. Zabur ya. Zabur. Nah, Zabur ini turun kepada Nabi Daud untuk pedoman umat yang juga untuk Bani Israel, turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. 10. Kalau Taurat tadi 12 sebelum Masehi, kalau Zabur ini 10 sebelum Masehi. Bahasanya bahasa Kibti, tuntunan ajarannya adalah doa, zikir, nasihat, serta ajaran hikmah. Semuanya mengajarkan kebaik dan mengesahkan Allah. Ya. Jadi ajaran-ajarannya seperti itu. Zaman Nabi Daud syariat yang diberlakukan masih ngikuti kitab Taurat. Dan dalam Quran surat Nisa ayat 163 itu disebabkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh di ayat 163. Nah, jadi kemudian Injil terakhir turun pada abad ke-1 Masehi. Sudah Masehi dia. Karena Rasul lahir 571 Masehi. Ya. Jadi turun di Yerusalem, ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pegangan pengikut Nasrani. Dan ada sebahagian ajarannya ini menghapus beberapa hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi di Injil ini juga sudah ada menghapus ajaran yang tidak sesuai lagi ketika di zaman Nabi Musa. Tidak bisa lagi diterapkan, makanya dihapus. Adapun Al-Quran ini adalah kitab sebagai penyempurna. Dan juga kitab Al-Quran ini menghapus, menghilangkan ajaran-ajaran yang ada di kitab sebelumnya. Karena ngapa? Tidak disebutkan mano-mano yang dihapus, tidak dihapuskan. Karena tidak cocok lagi. Tidak cocok lagi dengan zamannya rahmatan lil alamin. Sebab Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Nas, bukan hanya orang yang beriman. Manusia dan orang yang beriman. Manusia karena dia tidak mau beriman dan tidak mau mengikuti Al-Quran. Orang-orang yang berkitab kepada Injil, Zabur, Taurat, ternyata mereka itu masih membangkang, tidak ikut dengan ajaran penyempurnaan. Oleh karena itu sekarang ini kita katakan mereka itu jahiliyah. Umat yang dulu pernah berkitab dengan Injil, Zabur, Taurat, ketika Al-Quran itu turun, mereka tidak mau mengikuti. Bahkan mereka membantah. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Nah, jadi kita umat Islam ini supaya tahu
apa yang dihapus, ngapus Quran itu menjadi penyempurna. Nah, diibaratkanlah pada saat itu kita membuat baju, ngukur celana pada saat badan kita masih berkembang. Jadi pada saat kita dewasa, yang buat baju masih kecil tadi di Taurat, Zabur, Injil tadi, itu udah cocok lagi kita pakai. Nah, adapun buat baju di zaman sekarang ini, di zamannya Quran, seperti kita, badan kita ini tidak ada lagi perkembangan, Pak, agak gemuk dikit atau ngurus dikit, tapi masih tetap cocok. Apapun yang diaplikasikan oleh Al-Quran, ya, kepada alam terkembang ini, insya Allah cocok. Ya, jadi kira-kira begitu Pak, ajaran yang dibawa oleh Al-Quran ini tidak bisa dibantah lagi. Dan setiap apapun yang kita sandingkan dengan ayat Al-Quran, dengan kejadian sekarang ini, dengan tematik yang pas, cocok, pas, klop. Nah, tapi kalau yang Taurat, Injil, Zabur, tidak cocok. Nah, sekarang Pak Sekda ini nanyakan, mano-mano yang dihapus itu tidak dijelaskan secara langsung. Yang dijelaskan di situ, ngapa dihapus? Karena tidak cocok lagi dengan zaman perkembangan Al-Quran yang itu diturunkan oleh. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ngapa nian nak diturunkan nyicil-nyicil itu? Sedikit-sedikit. Iya, kenapa nak nyicil? Lauhul Mahfuz langsung ke langit dunia. Dari langit dunia baru dicicil selama 23 tahun. Sebab Nabi itu menerima wahyu itu umur 40 tahun. Umurnya 63 tahun. Ya kan? 63 tahun. Jadi selama 23 tahun Turun sedikit-sedikit. Al-Quran ini diturunkan sampai habis. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, jadi kira-kira begitu perkembangan Al-Quran tadi, sebagai penyempurna yang tidak bisa diragukan, dan aplikasinya di tematik, di apapun, disandingkan dengan masalah apapun, Al-Quran ini cocok. Adapun masalah ruh dengan jasad tadi, ibarat mobil. Kerangka mobil dimasuki mesin. Mesin itu adalah roh. Setelah roh itu meninggal, berpisah jasad dengan mesin, dengan roh, yaitulah tadi, yang jasad balik ke borang, yang roh balik ke barzah. Jadi kalau mesin tadi sudah dicabut, ya sudah, kira-kira begitulah rangka tadi. Cuman kita tuh sedih baik nyingoknya, bapak kita terendam tadi, ya kan? Sedih gitu, ya Allah, ala kesedih bak tadi, umak tadi, suami aku tadi, istri aku tadi, direndamkan di borang, karena memang tanah itu timbunan. Makanya ada penguburan tangan kerikil kalau galak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Ibu-ibu tidak ada tanggapan? Bapak-bapak, kalau nggak ada kita tutup dulu. Alhamdulillah. Ya, silahkan. Jadi zaman now, Zaman now. banyak orang nanya sama Kiai AI, Ya. Kiai Chat GPT, seperti Prof. Edi Harmanto. Ya. Jadi kalau ditanya kitab mana yang paling bagus, paling lengkap, paling valid, jawaban AI GPT. Al-Quran. Al-Quran. Kalau ditanya agama mana yang paling benar di antara sekian agama, Islam. Ditanya sama robot tadi, mau tak kamu masuk Islam? Aku cuma mesin. Ya. Jadi itu kumpulan dari semua ahli-ahli pada bidangnya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Jadi Quran ini harus terus dipelajari, dipahami supaya menjadi pedoman lalu diamalkan dalam kehidupan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kita tutup. Allahumma
warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum